nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjelang tengah hari, seorang anak laki-laki usia 13 tahun sedang menggendong ibunya tertatih-tatih dengan beratnya. Saat itu hujan deras dengan tujuan ingin minta pertolongan kepada seseorang. Kebetulan orang tersebut rumahnya nan jauh di sana, jauh dari penduduk adanya. Dikenal seorang ibu yang baik dan bijaksana, hidup hanya bersama seorang anak. Mereka hanya hidup berdua setelah ditinggal suaminya. Entah ada apakah dengan adanya seorang anak kecil usia 13 tahun laki-laki sedang memapah ibunya dalam kondisi digendong dan tak berdaya. Seorang ibu tidak sadarkan diri sambil menangis dan meminta tolong adanya. Ada apakah sebenarnya? Mari kita ikuti sama-sama kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar setia, serta para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat di luar dari sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jebri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya mengudara kembali untuk membawakan acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Yadi Iswanto yang ada di daerah Gunung Ciremai adanya. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jebri, saya Yadi dari Gunung Ciremai, Bung Jebri. Salam kenal, salam senggol ya Bung Jebri. Alhasil alhamdulillah Bung Jebri, saya dapat informasi dari kawan. Karena kawan lama baru ketemu Bung Jebri, dia juga kaget dengan adanya kondisi kami. Jadi begini Bung Jebri, saat itu kami sudah 1 tahun sudah ditinggalkan bapak meninggal lebih dahulu, dan ibu saya semenjak bapak saya sakit 1 tahun yang lalu. Kondisinya memprihatinkan, sakit-sakitan terus. Sementara saya anak laki-laki tunggal. Bagaimana caranya saya bisa menghidupi, bisa mengurus ibu saya? Alhasil alhamdulillah Bung Jebri, walaupun sedikit banyak masih ada peninggalan almarhum. Satu demi satu, apa yang harus saya jual lah buat membiayai pengobatan ibu saya. Nah, ceritanya begini Bung Jebri, di saat ibu saya sudah lebih baik, beliau memang biasanya sebagai buruh tani Bung Jebri, apa sajalah di sawah gitu Bung Jebri. Nah, waktu itu ibu saya mungkin karena kasihan saya dan kondisi persiapan hariannya memang sudah tipis barangkali Bung Jebri, dari ibu saya memberanikan diri, yakin karena Allah katanya, padahal saya tidak tega Bung Jebri. Sedangkan beliau memiliki penyakit dalam, jantungan Bung Jebri. Apa mungkin karena kaget ditinggal bapak kali ya, saya selalu menghibur Bung Jebri, sehingga saya juga tidak melanjutkan sekolah Bung Jebri. Sekarang kan saya sudah usia 14 tahun Bung Jebri. Pada saat saya ditinggal bapak, saya masih usia 13. Akhirnya si ibu ini memberanikan diri, ceritanya menerima
tawaran kerja di sawah, yaitu menanam padi gitu Bung Jepri. Memang sebelumnya memang udah biasa begitu kerjanya. Padahal saya bilang, Bu, tidak usah khawatir, kita akan lapar, masih ada cadangan banyak kok, saya katakan demikian Bung Jepri. Padahal memang terus terang Bung Jepri, memang kondisinya saya miris sekali, persiapannya tipis, tapi saya tidak mau terus terang dengan ibu saya, nanti takut dia terbebani. Tapi apa yang ada, barang-barang yang berharga saya masih nyimpan Bung Jepri, buat cadangan kalau kurang apa-apa saya beli beras, apa saya jual emas. Makanya di situ saya wanti-wanti ibu saya jangan kerja dulu, tapi ibu saya memaksakan diri. Nah pada saat ibu saya kerja, ceritanya Bung Jepri, bertemu dengan ikan, itu ikan banyak banget Bung Jepri, ikan lele. Katanya ditangkaplah. Setelah ditangkap, entah kenapa si lele itu bisa menghilang tanpa jejak Bung Jepri. Padahal lele itu sudah dimasukin plastik rapat Bung Jepri. Itu yang bikin heran. Memang pada saat katanya waktu ibu saya cerita, lele itu ditangkap tuh bisa keluar cahaya Bung Jepri. Tapi ibu saya tidak menghiraukan. Ibu berpikir cuman lumayan lah, kita tangkap buat lauk di rumah, katanya begitu. Begitu sudah didapatkan satu lele besar itu, dimasukkan plastik, ibu saya melanjutkan menanam padi karena memang lagi kerja ke tempat orang. Setelah jam 2, jam 3 selesai, ibu saya pulang. Ternyata begitu sampai sudah mandi, ibu saya kumat jantungnya Bung Jepri. Sekali-kali beliau mengiku, lele, katanya begitu Bung Jepri. Saya bingung, Bu, kenapa yang dipanggil lele, kenapa? Itu lele bayang-bayangin saya mulu, dia keluar cahaya, keluar api. Lantas saya tanya, maksudnya apa sih Bu? Tadi waktu saya kerja di sawah, saya nangkep lele itu keluar cahaya, saya paksain aja saya tangkap, berhasil saya masukkan plastik. Plastiknya masih rapat, tapi lelenya hilang. Itu yang bikin saya bingung. Udah saya pulang karena saya kerja udah selesai jam 3. Nah disitulah Bung Jepri, hingga sampai saat ini Bung Jepri, ibu saya tuh ya katakanlah udah habis-habisan lah ke dokter bolak-balik, masih sakit-sakit aja Bung Jepri. Kata dokter si jantung Bung Jepri. Nah dengan adanya bertemu si lele itu Bung Jepri, makin parah Bung Jepri, bahkan tidak bisa jalan Bung Jepri. Ini berarti sudah 1 tahun kurang lebih lah seperti itu semenjak ditinggal bapak saya, makin parah. Saya kepingin bertanya nih Bung Jepri, adakah solusinya Bung Jepri agar ibu saya bisa normal kembali seperti sejak kala? Sudah penyakit jantung sudah cukup lama, dia sudah mendingan memberanikan diri kerja di sawah, padahal saya menahan jangan kerja dulu, tapi ibu saya maksain diri. Malah dengan adanya ketemu lele malah tambah parah, beliau tidak bisa jalan Bung Jepri. Ini semakin saya tuh makin benar-benar terpukul Bung Jepri. Saya anak laki satu-satunya, masih umur 14 lah sekarang. Bagaimana caranya saya menghidupi orang tua saya dan memberi pengobatan, sedangkan persediaan masih ada tapi tipis Bung Jepri. Sekalipun nanti buat berobat akan kurang, bagaimana dengan makan kami Bung Jepri? Nah di situ yang saya pikir adalah bagaimana caranya saja ibu saya bisa sehat kembali, sedangkan kami persiapannya tipis, harus ke dokter setiap waktu, ke alternatif nggak mungkin karena kami punya persiapan. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Dan ini biodata ibu saya di bawah ini Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Saya benar-benar butuh pertolongan Bung Jepri. Terima kasih atas simotnya, atas saya Bung Jepri. Saya dari Cirebon.
Semoga Bung Jibri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara di channel Asadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Yadiah yang ada di Cirebon, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RAS yang ada di channel Asadam. Baru saja atensi Anda saya bacakan. Memang saya merasakan juga tersentuh juga ya. Untuk saudara Yadi, saya harapkan Anda tegar ya, tetap kuat dan sabar, tetap istiqomah, perbanyak zikir, berdoa ya untuk kedua orang tua Anda, baik almarhum maupun ibu kamu yang masih dalam kondisi seperti itu. Insya Allah Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang. Apalagi kamu anak yatim, insya Allah doanya dikabul, Allah akan menyembuhkan ibu kamu ya. Insya Allah ini biodata kan lengkap, saya akan transfer doa insya Allah. Dan untuk saudara Yadi, jangan sungkan-sungkan sering memberikan informasi perkembangan ibu ya. Kalau memang sekiranya terhitung dari Anda dapat jawaban dari saya lewat konten ini, kurang lebih dalam 1 minggu ibu Anda tidak ada reaksi, dipersilakan Anda menghubungi saya. Insya Allah saya akan berusaha hadir ya. Mudah-mudahan ibu Anda dapat bisa tertolong. Allah akan menyembuhkan, mengangkat seluruh penyakitnya. Kalaupun ada segala macam yang namanya lele segala macam, memang kalau kita kembali masalah lele itu tadi, itu hanya penglihatan. Sebetulnya si penunggu yang ada di sawah itu, dia punya peranan, yaitu lele tumbuh. Ibu Anda tidak memikirkan masalah kebahayaannya, padahal sudah terlihat dengan adanya lele itu beda ya, memiliki cahaya waktu lagi ditangkap. Artinya berhasil pada saat dibungkus si plastik, pada plastiknya masih utuh terikat ya. Kenapa tiba-tiba si lele itu tidak ada? Nah itulah kelebihan sesuatu gaib. Kalau lele biasa pada umumnya tidak mungkin, kalaupun lepas otomatis si plastik itu terbuka ya. Itulah salah satu bukti bahwasanya lele itu hanya satu penglihatan saja. Aslinya itu bangsa dedemit jin yang ada di situ, dia berperan sebagai lele. Alhamdulillah untungnya ibu Anda masih sehat ya. Sekalipun mungkin dengan adanya kejadian ibu Anda menangkap lele tersebut, tiba-tiba ibu Anda tidak bisa berjalan. Tadinya cuma sakit aja, tapi sekarang malah tambah tidak bisa berjalan, sehingga membuat beban Anda ya. Untuk saudara jadi saya harapkan tabah sabar ya. Insya Allah Allah akan memberi kemudahan segalanya, baik dalam urusan kebutuhan harian. Insya Allah Allah ngasih jalan ya secepatnya ya, dalam 1 minggu. Untuk saudara Yadi kasih informasi saya perkembangannya seperti apa. Kalau memang alhasil masih nihil, saya akan berusaha hadir di sana ya. Demikian saudara Yadi, mudah-mudahan Anda puas dan tetap tabah dan istiqomah. Doakan kedua orang tua Anda, baik yang almarhum maupun ibu Anda yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya ya. Dan saudara di ini saya memberikan satu tambahannya untuk menambah wiridan atau zikir Anda. Bacalah surat Fatihah ya dalam 3 hari 10.011 dan surat Al-Kahfi 107-110 itu penting. Nanti kalau sudah 3 hari selesai Anda bisa menjalankan itu. Anda prakteknya cukup sekali-sekali membaca surat Fatihah 1 kali dan surat Al-Kahfi 1 kali di ayat 107-110 dengan media air putih ya, untuk diminumkan ibu Anda, termasuk untuk mandi. Niatkan, ya Allah, angkat penyakit ibu saya. Kalau memang ada sesuatu gaib yang mengganggu tubuhnya, keluarkan dari tubuhnya seperti itu ya. Lantas dititipkan ke air, lantas buat minum, selebihnya buat mencampurkan air yang buat mandi ibu Anda ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah ijabah sebelum seminggu ibu Anda sudah sehat kembali ya. Jangan lupa dalam kurun waktu 1 minggu setelah konten ditayangkan, Anda hubungi saya ya. Alhasil seperti apa ya, saya siap membantu. Gak usah khawatir ya, saya bantu terus. Demikianlah saudara pendengar yang berbagi di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan,
dan sekitarnya maupun di luar sana, karena waktu Jela Kamera turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.